Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya saya mengucapkan yang terhormat pemateri pada siang hari ini di sesi kita di hari ini, yaitu di webinar Ident Store Indonesia. Ada Ibu Marina Nafira Anggrani selaku Atase Perdagangan KBRI Beijing, dan tentunya juga yang kami hormati tentunya para inisiator-inisiator platform Ident Store Indonesia. Yang saya ucapkan pertama ialah Pak Indra Prahasta selaku Kepala ITPC Shanghai, dan selanjutnya saya mengucapkan juga pastinya yang kami hormati ada Pak Arif Sulistyo selaku Kepala Bidang Perdagangan KDI Taipei, dan juga Pak Iqbal S. Sofyan selaku Konsul Perdagangan KJRI Hong Kong. Dan tentunya juga saya mengucapkan selamat siang kepada Pak Hadi dan Pak Han dan Bapak Ibu sekalian, para pelaku UMKM yang mengikuti webinar platform Ident Store Indonesia pada hari ini. Tentunya senang sekali saya, Aprianto Jabli, kembali bertemu, menyapa, dan berdiskusi selaku moderator pada hari ini, memberikan dan menyapa Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi saya mengingatkan semoga Bapak Ibu sekalian mengikuti webinar platform Ident Store Indonesia hingga selesai. Seperti kita ketahui bersama bahwa platform Ident Store Indonesia ini telah berintegrasi dengan 3 negara, yaitu China, Taiwan, dan juga Hong Kong. Dan sebelum memulai agenda kita pada hari ini, terlebih dahulu saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kembali mengingatkan kepada pelaku ekspor agar secepatnya melengkapi data produk dan perusahaan di platform Ident Store Indonesia. Cukup sekali upload di salah satu platform, bisa di www.identstore.cn, bisa di www.identstore.tw, dan juga di www.identstore.hk. Sekali upload, data perusahaan ibu dan bapak akan tayang di 3 negara, dan mengajak pelaku ekspor lainnya untuk memanfaatkan platform Ident Store Indonesia ini secara gratis. Dan pastinya juga platform Ident Store Indonesia telah memakai logistik yang terafiliasi dengan Ident Store Indonesia karena akan mendapatkan diskon apabila menggunakan identstore.janio seperti itu ya pada webinar kita di hari ini, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, selain mendengarkan pemaparan materi atau bisnis coaching nantinya, setelah itu kita akan bersama-sama mendengarkan atau mengetahui secara bersama cara untuk mengetahui upload database dan juga live selling yang ada di platform Ident Store Indonesia. Dan baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita menuju ke agenda kita berikutnya yang paling ditunggu-tunggu dan dinantikan pada siang hari ini di webinar Ident Store Indonesia, yaitu bisnis coaching yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Marina Nafira Anggrani selaku Atase Perdagangan KBRI Beijing. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Aprianto. Suara saya kedengaran jelas nggak ya? Sangat Oke, dengar. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, dimanapun berada. Saya senang sekali dan mendapat kesempatan untuk hari ini bisa menyampaikan beberapa informasi yang nanti kita lanjutkan dengan diskusi terkait dengan potensi dan peluang ekspor untuk produk makanan dan minuman ke Tiongkok. Tanpa berpanjang lebar, saya akan coba mulai saja ya. Izin saya akan share screen. Kayaknya belum ada di sini. Oh, mungkin dibantu dari Pak Han. Oke, thank you Pak Han. Siap. Okay. Peluang dan tantangan ekspor produk Mamin ke Tiongkok. Next slide, Bapak. Nah, kalau kita bicara mengenai Tiongkok, rasanya tidak pas kalau kita belum mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih kinerjanya Tiongkok terhadap Indonesia. Saya akan memberikan gambaran berdasarkan data kepabeanan China atau China Custom untuk posisi Tiongkok dalam perdagangan Indonesia atau kinerja Indonesia terhadap Tiongkok tahun 2020. Dilihat dari total perdagangannya antara Indonesia dengan Tiongkok itu sekitar 78,5 miliar US dollar.
ada sedikit penurunan di tahun 2020. Kita tahu mungkin karena salah satunya adalah dampak pandemi, dampak sulitnya transportasi ataupun logistik ya pada tahun 2020. Penurunan ini sekitar 1,5% dibandingkan dengan total perdagangan Indonesia dengan Tiongkok tahun 2019. Kemudian impor Indonesia dari Tiongkok itu mencapai 41 miliar US dollar, menurun sekitar 10,13% dibandingkan tahun 2019. Lalu untuk ekspornya, ekspor Indonesia ke Tiongkok mencapai 37,4 miliar US dollar, meningkat 10,10%. Banyak orang berpandangan mengenai bahwa kinerja Indonesia terhadap Tiongkok itu selalu mengalami defisit. Bisa dikatakan ya. Nah, namun kalau kita lihat dari neraca perdagangan negara-negara lain, hampir tidak ada negara yang tidak mengalami defisit, hanya besaran tingkat defisitnya berbeda-beda. Tahun 2018 misalkan, Indonesia mengalami defisit terhadap Tiongkok itu sekitar 9,1 miliar US dollar. Kemudian meningkat cukup tajam di tahun 2019 mencapai 11,7 miliar US dollar. Tetapi di tahun 2020 defisitnya ini dropnya sangat signifikan, yaitu mencapai 3,6 miliar US dollar. Ada penurunan defisit di tahun 2020 hampir mencapai 69% dibandingkan tahun 2019. Next slide. Nah, di tahun 2020 dilihat dari nilai ekspornya, posisi Indonesia ini berada di peringkat keempat di antara 10 negara anggota ASEAN. Dengan peringkat keempat ini sebetulnya satu sisi kita bisa melihat ini sebagai sebuah prestasi. Namun di lain sisi, sebagai negara terbesar di ASEAN, posisi kita harusnya berada di peringkat pertama. Nah, disinilah peran serta kita semua untuk mendorong ekspor agar posisi Indonesia bisa secara bertahap naik menjadi peringkat pertama di antara negara-negara ASEAN lainnya. Oke, next slide. Dilihat dari produk unggulan dan potensial Indonesia tahun 2020, dibandingkan dengan 2019, ini saya coba highlight beberapa produk yang terkait dengan Mamin, seperti produk susu, telur, unggas, madu alam, produk hewani, dan lain-lain, yang ini meningkat 87,96%. Lalu ada lagi buah dan buah tempurung yang dapat dimakan, peningkatannya peningkatannya hampir 74%. Lalu kopi, teh, made, dan rempah-rempah yang diekspor Indonesia ke Tiongkok meningkat luar biasa di atas 175%. Bagaimana dengan macam-macam makanan olahan? Nah, ini peningkatannya di atas 53%. Sayuran dan akar serta bonggol tertentu yang dapat dimakan ini di atas 74%. Minuman, beverage ya, ini di atas 126%. Gula dan kembang gula seperti permen dan lain-lain ini di atas 336%. Kemudian produk industri penggilingan di atas 1.800%. Nah, artinya potensi Indonesia untuk produk makanan minuman dari sisi eksportasi ke Tiongkok sangat potensial sekali. Next slide. Nah, ini adalah beberapa contoh gambaran produk kita untuk berbagai macam. Nanti kami akan jawab. Apakah rumit ekspor ke China, Bu? Oke, nanti kita akan jawab ya setelah kami selesai menyampaikan paparan. Nah, ini beberapa produk HS yang terkait dengan makanan dan minuman. Ada 03, 04, saya pakai HS ini aja ya, HS 2 digit. Karena kalau pakai HS 6 digit, panjang sekali nanti. Nanti slide saya bisa beratus-ratus halaman. Ya, oke, ini 03 misalkan. 04 dan 09 ya. Nah, kita lihat yang di sini deh, 09. Ini data tahun 2020. Untuk produk kita yang di 09, ini peningkatannya mencapai di atas 29%. Kemudian kita lihat lagi, sugar and sugar confectionery ini di atas 64%.
Kemudian cocoa dan preparation memang ada penurunan. Nah, artinya fluktuatif untuk produk Indonesia yang diekspor ke Tiongkok, tetapi tidak mengurangi esensi dari potensialnya untuk bisa mengekspor atau mendapatkan peluang ekspor ke Tiongkok. Oke, next slide. Bagaimana sih kalau kita kemarin tadi itu bicara mengenai masa lalu. Nah, bagaimana masa sekarang, Bu? Gitu ya. Pertanyaannya begitu kan? Oke, sekarang kita lihat data atau kinerja perdagangan Indonesia terhadap Tiongkok tahun 2021, periode Januari sampai dengan April. Kenapa Januari sampai dengan April? Karena data Mei-nya belum keluar, data Mei, Juni belum keluar. Nah, jadi ini adalah data terbaru untuk yang paling terakhir yang diupdate atau dirilis oleh China Custom. Total perdagangan Indonesia terhadap Tiongkok tahun 2021 untuk Januari sampai dengan April ini sudah mencapai 34,6 miliar US dollar. Peningkatannya sangat signifikan, hampir 44% dibandingkan tahun 2020. Lalu kemudian ekspor Indonesia ke Tiongkok sudah mencapai 16,9 miliar US dollar. Hampir 17% ekspor kita ke Tiongkok ya. Hampir 17 miliar US dollar ekspor kita ke Tiongkok dengan peningkatannya di atas 48%. Sementara impornya Indonesia dari Tiongkok ini mencapai 17,7 miliar US dollar. Ada peningkatan juga sebesar 38,6%. Bagaimana Bu dengan trade balance-nya? Trade balance-nya kita lihat di sini kalau dari Januari April 2019 itu ada defisit Indonesia terhadap Tiongkok sebesar 3,2 miliar. Lalu di Januari April 2020 ada trade defisit juga 1,3 miliar. Dan Januari April 2021 ada trade defisit juga sekitar 778,7 juta US dollar. Nah, ada penurunan defisit Indonesia terhadap Tiongkok sekitar 42,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saya bisa katakan bahwa ini adalah sebuah prestasi. Kerja keras kita semua sejak awal 2020, sejak terjadinya pandemi, insya Allah bisa terjawab dalam waktu yang dekat. Next slide. Nah, perkembangan saat ini khusus untuk Mamin saja. Nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok untuk produk Mamin tahun 2020 ini mencapai 3,96 miliar US dollar. Ada sedikit penurunan sekitar 9,65% dibandingkan 2019. Ini total ya. Kalau tadi saya berikan informasi yang meningkat, yang highlight yang meningkat, tapi kan ada juga yang tidak saya highlight, ada yang minus. Kemudian tapi Januari sampai dengan April, nilai ekspor produk Mamin Indonesia ke Tiongkok ini sudah mencapai 1,97 miliar US dollar. Meningkat di atas 127% dibandingkan dengan tahun 2020 dalam periode yang sama sebesar 0,85 miliar US dollar. Tahun 2021 dalam periode ini, kita menempati peringkat ke-13 sebagai negara pengekspor terbesar ke Tiongkok. Meningkat satu peringkat dibandingkan dengan tahun 2020 dalam periode yang sama. 2020 itu posisi kita masih di peringkat ke-14 sebagai negara eksportir ke Tiongkok. Bagi Tiongkok. Nah, saat ini posisi kita sekarang sudah ada di peringkat ke-13. Semoga tren ini semakin baik dan peningkatan Indonesia akan terus meningkat sejalan dengan kinerja ekspor kita ke Tiongkok. Next slide. Tinjauan pasar dan tren saat ini di Tiongkok. Nah, kalau kita perhatikan bahwa tingkat perekonomian maupun pendapatan masyarakat Tiongkok memang meningkat secara drastis sejak terjadinya pembukaan pintu ekonomi secara global. Ini kan sejak Tiongkok masuk menjadi salah satu anggota WTO, kemudian pintunya untuk bekerja sama dengan dunia internasional dibuka selebar-lebarnya. Banyak yang berinvestasi di Tiongkok, kemudian di Tiongkok mengembangkan industri-industri baru sehingga sekarang bisa dikatakan sebagai negara yang cukup maju dan mungkin sangat bersaing dengan Amerika Serikat saat ini. Kemudian permintaan akan produk makanan dan minuman ini tumbuh dengan sangat pesat. Juga tidak hanya untuk yang demand-nya untuk produk makanan minuman lokal, tapi juga demand terhadap produk makanan dan minuman impor. Offline dan online ini sangat penting dalam pemasaran produk di Tiongkok. Orang Tiongkok itu sangat senang menggunakan online misalkan, karena lebih mudah
pengiriman juga lebih cepat, dan mereka bisa memilih produk mana yang lebih bisa menguntungkan atau bisa bermanfaat bagi mereka. Keamanan dan rasa adalah hal yang wajib dan utama bagi konsumen di Tiongkok. Ingat bahwa taste atau lidah masyarakat Tiongkok itu berbeda dengan kita. Kita, sebagian besar dari kita itu senang dengan makanan-makanan yang taste-nya sangat terasa gitu ya. Misalkan kalau asin gitu, manis, pedas, itu benar-benar beragam dan sangat terasa sekali. Di Tiongkok, masyarakatnya terpilah-pilah. Di Beijing misalkan, rasanya rata-rata plain. Mereka tidak suka makanan yang rasanya terlalu manis. Jadi kalau misalkan untuk sebagai contoh untuk produk kopi dalam kemasan, itu gulanya harus diturunkan lebih dari 30% dibandingkan kopi kemasan yang dijual di Indonesia. Karena kalau di sini terlalu manis itu nggak bisa diterima oleh masyarakat Tiongkok. Terus kemudian juga beberapa provinsi di Tiongkok itu tidak menyukai rasa pedas. Tetapi di beberapa provinsi lain bisa menerima makanan-makanan yang ada taste pedasnya gitu kan. Nah, jadi masalah rasa ini juga sangat penting untuk dipahami dan dipelajari lebih lanjut sebelum membuat produk yang akan diekspor ke Tiongkok. Kemudian konsumen menginginkan atau bersedia membayar lebih mahal produk yang lebih berkualitas, yang lebih segar, lebih punya nilai gizi, lebih sehat, lebih aman, dan pelayanannya yang cepat serta juga ramah. Nah, kita bicara sebagian besar dalam hal ini adalah online ya, online atau melalui e-commerce. Konsumen juga menyukai produk yang disajikan dengan sangat menarik atau unik, karena biasanya mereka gunakan itu sebagai gift, terutama produk-produk impor. Lebih dari 900 juta konsumen dan pengusaha adalah pengguna aktif untuk WeChat. Jadi saran saya, siapapun yang ingin berbisnis dengan orang Tiongkok wajib memiliki WeChat. Nah, Pak Han sama Pak Hadi sudah punya WeChat nih. Mas Abrianto kayaknya harus punya WeChat juga nih. Oke. Kemudian belanja online sejak e-commerce ini sangat masif pertumbuhannya di Tiongkok, belanja online mengubah kebiasaan konsumsi masyarakat. Karena semua kebutuhan itu hampir bisa dipenuhi dengan online based business gitu. Next slide. Preferensi konsumen di Tiongkok. Yang pertama, harus comply dengan regulasi. Harus. Ini wajib. Dan khususnya terkait kualitas mutu dan keamanan pangan atau produk. Ada tercantum dalam label manfaatnya, nilai gizi, kandungan protein, dan lain-lain ya. Kemasannya menarik, bisa dijadikan sebagai gift. Kemudian yang nomor 4, branding dan prestige. Dan tentunya mereka memang mencari tahu sebagai referensi mereka tentang produk-produk ini, produk yang akan mereka konsumsi. Promosi dilakukan secara intens dan masyarakat bisa memberikan penilaian. Nah, itu sebabnya kita mencoba menjaring buyer atau konsumen dari Tiongkok melalui IDN Store supaya bisa memenuhi target preferensi konsumen di Tiongkok sebagai salah satu alternatif atau way out untuk mempermudah ekspor. Next slide. Perilaku konsumen cenderung mudah dipengaruhi oleh reference group. Nah, inilah pentingnya memahami kekuatan network. Nah, network ini dari mana saja? Tidak hanya di Indonesia, tapi juga misalkan dengan diaspora di Tiongkok, dengan Indonesian Chambers of Commerce yang pusatnya di Shanghai, terdiri dari seluruh pengusaha-pengusaha Indonesia yang sudah well established dan mereka memiliki perusahaan di Tiongkok. Jadi pemiliknya orang Indonesia dan mereka punya perusahaan, punya pabrik pengolahan di Tiongkok. Nah, preference group ini sangat penting sekali untuk mempengaruhi konsumen di Tiongkok. Kemudian cenderung mudah ragu untuk membeli produk baru. Jadi proses promosi, pengenalan produk itu harus terus-menerus ditingkatkan, terus-menerus dilakukan. Mereka menghargai hubungan persahabatan atau kekerabatan, ya, karena mereka punya pandangan bahwa face and guangxi itu penting. Ini yang rumit, Bapak dan Ibu. Kenapa? Dalam kondisi pandemik seperti ini, online itu buat Indonesia kan sangat
online dalam artian apa ya, misalkan virtual exhibition, kemudian online webinar. Nah, ini buat masyarakat Indonesia ini kan sangat-sangat masif sekali ya. Tetapi buat masyarakat Tiongkok, perkenalan itu hanya sebatas perkenalan, belum bisa bicara mengenai konteks bisnis. Jadi kalau bisnis matching melalui virtual itu perlu approach yang cukup panjang, bisa 3 sampai 6 bulan untuk kemudian mereka bisa dipertemukan dan bisa terjadi kontrak. Harus bertahap, misalnya tahap pertama perkenalan dulu, tahap kedua, mmm, diskusi mengenai spesifik produk yang mereka mau. Kemudian tahap ketiga baru bicara, harga atau bisa juga di luar platform misalkan. Tahap keempat baru bicara mengenai kontrak. Nah, begitu. Jadi, buat mereka ketemu langsung itu akan lebih nyaman ya untuk bicara mengenai bisnis karena ini terkait dengan kepercayaan. Namun bukan berarti tidak bisa, bisa hanya, waktu dan proses yang diperlukan lebih panjang. Mereka lebih loyal kalau persahabatan dan kerabatan itu sudah terbentuk, gitu. Dan mereka, cenderung sangat teliti, sangat hemat, dan sangat cepat dalam melakukan segala sesuatu, terutama yang terkait dengan bisnis. Next slide. Oke, gimana nih peluangnya Ibu? Oke, sekarang kita bicara bagaimana kita melakukan upaya untuk gempur ekspor pasar Tiongkok dengan produk Balmi. Yang pertama tentunya lengkapi pendaftaran importer dan eksportir. Nah, ini sangat penting sekali. Kemudian juga daftar online via custom platform. Nah, di sini ada, ya ini tentunya bagi perusahaan-perusahaan yang memang sudah ready to export to China. Kemudian biasakan untuk selalu mengecek, cross check terus mengenai calon buyer atau importir yang akan bekerja sama dengan kita. Gunanya apa? Untuk menghindari terjadinya penipuan, untuk menghindari terjadinya fraud. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Saya sudah siapkan link di sini. Link ini sayangnya tidak berbasis bahasa Inggris, berbasis bahasa Mandarin. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya juga selalu sarankan bahwa untuk perusahaan-perusahaan mau apapun bentuknya, apakah PT, CV, UKM dan lain-lain, atau bahkan koperasi misalkan, tetap upayakan bisa mempekerjakan at least 1 orang yang memang menguasai bahasa Mandarin. Kalau memang kita fokus ya mau ekspor ke China. Kenapa? Karena fungsinya adalah salah satunya melakukan cross check data. Yang kedua, melakukan, komunikasi intensif dengan calon buyer. Yang ketiga, karena kan komunikasi kan, dalam, tulisan dan juga conversation ya, dalam oral maupun tulisan. Jadinya perlu, orang yang memang mumpuni di bidang bahasa ini untuk bisa membantu proses bisnis. Melakukan pendaftaran merek dagang. Hati-hati karena pengucapan itu penting di sini. Contohnya misalkan R, kalau kita tulis, huruf R sebagai salah satu produk bagian dari produk kita, nama produk kita, itu akan dibacanya L, gitu. Misalkan kayak apa ya, contohnya produk yang sudah bisa masuk sini, Richeese misalkan. Richeese nabati sudah, punya pasar di China. Dia tidak dibaca Richeese, tapi dibacanya Licis, gitu. Jadi huruf itu sangat berpengaruh sekali gitu kan. Tuh kan, misalkan, kita mau pakai, kemasannya tulisannya cabe gitu ya. Nah, dibacanya akan G, jadi gade, cabe, gabe gitu ya. Jadi ini sangat berpengaruh sekali, hati-hati dengan huruf yang akan digunakan. Semakin mudah mereka cara mengucapannya akan semakin, punya potensi karena semakin dikenal, semakin cepat untuk dikenal. Nah, kemudian perhatikan juga desain, packaging, size, dan taste tadi. Tadi taste sudah saya berikan gambaran. Next slide. Oke, labeling produk. Labeling produk ini kita perlu minta bantuan dari importir karena semua labels harus disetujui terlebih dahulu oleh Chinese Inspection and Quarantine gitu. Nah, kemudian ini sama yang ngurus ini sama seperti kalau kita ngurus BPOM lah di Indonesia. Nah, jadi punya label untuk makanan ya, labeling produk untuk makanan di Tiongkok. Kemudian market entry-nya harus ditentukan maunya apa, mau trading saja, mau pakai sole distributor, mau pakai partnership, mau pakai own company atau OEM. Saran kami kalau untuk basisnya UKM itu menggunakan partnership atau OEM.
ada kelemahan dan kelebihannya. Kalau OEM tentunya mereknya bukan merek punya bapak ibu, tapi merek atau brand yang dimiliki oleh buyer, oleh importir. Kemasannya dan segala macam itu dikelola oleh importir. Nah, tapi manufacturing-nya, asal muasal produknya tetap tercantum. Tapi kalau partnership ini bisa disepakati bagaimana gitu. Ada beberapa produk-produk di Indonesia yang menggunakan konsep partnership. Contohnya seperti kerupuk udang papatong. Dia punya partner di Indonesia, tapi juga punya partner di China. Nah, mereka kemudian mengkombinasi kerjasama tersebut sampai kerupuk udang papatong ini justru lebih dikenal di Tiongkok dibandingkan dengan di Indonesia. Tapi pasarnya sangat luar biasa. Kemudian pricing strategi, price structure juga harus dipahami, store, margin, target price, dan lain-lain juga harus dipelajari. Nah, bagaimana dengan promotionnya, launchingnya, exhibitionnya, displaynya, kemudian juga export documents ini juga harus dipersiapkan. Di China, beberapa produk makanan itu memerlukan izin dan proses yang lebih panjang. Contohnya misalkan produk pertanian, produk perikanan. Nah, ini perlu ada registrasi terlebih dahulu melalui otoritas kompeten di Indonesia. Misalkan untuk produk perikanan, bukan kemasan yang sudah jadi ya, tapi yang misalkan seperti frozen seafood, itu harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke China Custom melalui KKP. Setelah terdaftar, sudah diupload dalam sistem China, baru bisa melakukan kegiatan eksportasi. Oke, next slide. Nah, Chinese label, mengenai fungsi dari Chinese label, seperti saya sudah sampaikan di awal bahwa Chinese labeling is a key to important pre-packaged food. Nah, jadi ini sangat penting sekali dan harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu yang ingin ekspor ke Tiongkok mengenai labeling. Nah, bagaimana prosesnya? Saya sudah coba put di sini secara sistematis ada dalam dokumen yang terdapat dalam website ini, dalam link ini. Dan kebetulan ada dalam format bahasa Inggrisnya, jadi lebih mudah dipelajari. Next slide. Nah, beberapa kiat penetrasi pasar. Yang pertama, pastikan dulu Bapak dan Ibu memiliki niat. Jadi untuk ekspor ke Tiongkok itu nggak bisa cuma sekedar coba-coba. To be frank ya, nggak bisa sekedar coba-coba. Kenapa? Karena pasar Tiongkok itu pasar dengan pangsa pasar yang besar. Kalau produknya sudah bisa masuk dan sesuai dengan keinginan masyarakat Tiongkok atau barang itu kemudian dicari, demand-nya akan sangat besar. Jadi perlu niat. Mereka masyarakat Tiongkok khususnya para pembisnis itu cenderung tidak suka untuk bekerja sama dengan pembisnis yang niatnya hanya coba-coba, apalagi yang hanya ingin sekali ekspor dapat keuntungan sesaat terus sudah selesai. Gak gitu, karena membuat mereka kerjasama jangka panjang itu sangat penting. Gitu. Kemudian harus punya daya juang yang tinggi dan visi yang panjang. Itu tadi, ini adalah 3 circle yang tidak bisa terlepas. Harus menjadi core dari pengembangan ekspor dan pengembangan usaha Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian memanfaatkan perjanjian internasional. Kita punya ASEAN China FTA, ada tarif preferensi di sini. Kalau kita mau ekspor produk-produk makanan, perhatikan betul bagaimana dengan tarif preferensinya. Kenapa? Karena itu akan meningkatkan daya saing dari produk Bapak dan Ibu sekalian. Di situ dalam ASEAN China FTA ada yang tarifnya kalau kita pakai MFN atau tidak pakai FOM ASEAN China, itu sekitar 5% sampai dengan 15% untuk produk makanan. Tetapi ada juga, tetapi dengan menggunakan FOM itu bisa 0. Nah, ini akan memberikan keuntungan lebih. Karena itu utilisasi atau pemanfaatan dari ASEAN China FTA agreement sangat penting sekali dan sangat bermanfaat bagi proses bisnis Bapak dan Ibu sekalian. Pelajari dan penuhi regulasi baik di Indonesia maupun di Tiongkok, khususnya juga terkait dengan rantai supply dan logistik. Kemudian untuk produk Mamin perlu fokus pada mutu, peningkatan daya saing, dan produk bernilai tambah. Manfaatkan investasi misalkan untuk di high tech maupun di R&D. Kemudian jika memungkinkan kerjasama dengan universitas di Tiongkok untuk
melakukan R&D tersebut, melakukan inovasi-inovasi atas produk Bapak dari Ibu. Kemudian bekerja sama tentunya kekuatan dari network tadi dengan Chambers of Commerce, Indonesia Chambers of Commerce, kemudian asosiasi-asosiasi terkait di China, dan lembaga pelatihan, pusat informasi maupun kedutaan, baik kedutaan Indonesia di Tiongkok dengan perwakilan-perwakilan lain yang ada di Shanghai, di Guangzhou maupun di Hong Kong, dan juga dengan kedutaan China di Indonesia. Next slide. Pahami dan hadapi. Pertama, karakter. Karakter masyarakat Tiongkok ini berpengaruh terhadap pola konsumsi. Gitu. Mereka sekarang sangat cenderung mengikuti pola hidup sehat. Nah, ini sejalan dengan peraturan pemerintah Tiongkok. Kemudian perubahan tren. Nah, perubahan tren di sini sekarang mie kuah menjadi mie goreng. Minum teh kemudian menjadi minum kopi. Perubahan-perubahan tren ini juga perlu dipelajari dan dipahami. Tapi ada juga yang tidak berubah. Misalkan orang pangsanya untuk orang tua akan cenderung lebih senang minum teh dibanding minum kopi, dibandingkan dengan kalangan milenial. Nah, beberapa provinsi masyarakatnya tadi saya sampaikan bahwa tidak suka makanan pedas. Tapi juga sebagai provinsi justru penikmat makanan pedas. Misalkan di mana ya? Di Chengdu. Itu sangat suka makanan pedas. Kemudian di Sichuan Province. Chengdu itu di Sichuan Province. Kemudian cenderung tidak suka minum soda. Jadi walaupun mereka makan makanan fast food, kebanyakan tetap minum teh gitu ya. Atau minum teh dingin misalkan. Nah, mostly, I have to be honest, kalau di sini sulit sekali menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis Google. Nah, jadi promosi di Tiongkok menggunakan media online yang berbasis bahasa Mandarin atau berbasis media online Tiongkok seperti Weibo, WeChat, yang terkait dengan semua platform-platform di Tiongkok. Kemudian tadi ini sudah saya sampaikan pekerjakan secara aktif, pekerjakan atau staff yang aktif berbahasa Mandarin. Memanfaatkan ajang pameran baik B2C maupun B2B, offline maupun online. Gunakan platform e-commerce di Tiongkok yang sudah bisa yang di Tiongkok maupun yang sudah bisa masuk Tiongkok ya. Seperti Alibaba, ada Tmall, ada JD.com, ada WeChat Moment, ada IDN Store. Jadi WeChat ini selain bisa berkomunikasi juga bisa jualan nih. Nah, itulah fungsinya atau keuntungan dari memanfaatkan WeChat platform. Next slide. Nah, ini adalah bentuk-bentuk atau sampel-sampel kemasan untuk produk makanan di Tiongkok. Cantik ya. Jadi ya memang dibuat untuk sekaligus sebagai gift gitu. Ya mungkin dan ini harganya memang mahal, cukup mahal, tapi mereka beli dan ada pangsanya, kita ada pasarnya. Nah, ini nih contohnya yang emas ini isinya itu kacang-kacangan sebetulnya. Yang biasa kita kalau makan pas Lebaran atau kalau di sini pas Imlek ya, isi kacang-kacangan, tapi dibungkus dengan sangat manis seperti ini. Oke, next slide. Nah, ini juga contoh kemasan untuk produk teh. Nah, tehnya itu sebetulnya kalau dia bilang ini teh teh jeruk, rasa jeruk. Tapi kalau pada saat saya tes sih lebih cenderung rasa tehnya dibanding rasa jeruknya. Tapi kemasannya sangat menarik kan? Ini jeruk dikeringkan, tehnya taruh di sini. Kemudian yang part keduanya dibungkus lagi, label pertama, kemudian dimasukin lagi per bulatan ini, per satu bulat ini dimasukin dalam satu tempat lagi. Kemudian ini label-labelnya, terus dimasukin ke dalam kaleng. Isinya nggak banyak, gitu, paling sekitar 10-an lah. Tapi ya karena sudah dipenuhi dengan ini dibungkus luarnya kan. Nah, tapi ada aja yang beli gitu ya, terutama pada saat Imlek. Dan mereka melihat ini sebagai sesuatu yang unik, gitu. Oke, next slide. Nah, ini contoh promosi yang menggunakan influencer. Dimanfaatkan saat ini lebih sering dimanfaatkan oleh produk makanan, khususnya contohnya adalah wafer Fulcotini, kemudian kerupuk udang papatong yang di tengah, dan produk sarang burung walet, edible bird nest ya. Nah, contohnya seperti yang di tengah ini, produk papatong. Papatong dia bayar influencer, ceritanya saya tanya,
berapa sih? Mahal banget nggak sih influencer? Saya tanya gitu ya. Dia bilang, ya range-nya sekitar 60.000 sampai dengan 100.000 renminbi. Dia bilang gitu. Jadi sekitar 120 juta sampai 200 juta untuk waktu 6 menit. Oke, 6 menit ya. Tetapi terbayar. Karena dalam waktu 6 menit itu, si kerupuk udang ini berhasil menjual lebih dari 12 kontainer dan mendapatkan keuntungan 8,6 miliar. Gitu. Jadi worth it. Keluarnya 200 juta, dapatnya 8,6 miliar gitu kan. Nah, ini salah satu contoh bagaimana mempromosikan produk-produk di Tiongkok. Nah, memang kalau menggunakan influencer ini harus pastikan bahwa produknya sudah ada di pasar Tiongkok, artinya sudah siap untuk masuk ke konsumen dengan waktu yang cepat, karena perlu gudang, perlu kerjasama dengan perusahaan packaging dan juga kerjasama dengan perusahaan transportasi. Jadi logistiknya itu sudah terintegrasi semuanya untuk bisa memanfaatkan ini. Next slide. Ini beberapa contoh pameran-pameran yang dikawal oleh teman-teman di ITPC Shanghai. Ada Show China, kemudian ada China Food and Drinks Fairs yang baru-baru ini kita juga ikuti, kemudian juga ada China ASEAN Expo. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu mungkin dari peserta webinar hari ini untuk kedepannya ada yang ikut kegiatan-kegiatan semacam ini. Next slide. Nah, ini adalah kontak teman-teman di ITP Shanghai. Sengaja memang saya put dalam webinar karena khusus untuk promosi itu sebagian lebih dari 50% adalah core kinerjanya teman-teman ITPC Shanghai. Nah, kami di Beijing membantu untuk melakukan lobby negosiasi terkait dengan regulasi. Gitu. Oke. Next slide. Oke. Selesai. Nah, demikian beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin kita bisa lakukan tanya jawab. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih banyak Ibu Marina Novira Anggreni selaku atas perdagangan KBRI Beijing sekaligus bisnis coaching pada siang hari ini di webinar Idean Store Indonesia. Tentunya sangat luar biasa sekali, informasi yang sangat bermanfaat tentunya bagi saya dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti webinar Idean Store Indonesia pada siang hari ini. Dapat saya kutip bahwa tadi untuk defisit ekspor produk ke Tiongkok mungkin Ibu ya, itu turun 1,5% mungkin diakibatkan karena pandemi COVID-19 dan kita juga harus lebih mempelajari dalam lebih jauh tentang produk yang akan kita kirim ke Tiongkok itu karena tidak semua masyarakat Tiongkok senang dengan rasa yang manis ataupun juga yang pedas seperti itu. Contohnya misalnya kopi harus 30% rasa manisnya lebih dikurangi seperti itu. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, jika ingin mengirim produk ke Tiongkok, jangan coba-coba. Seperti iklan yang ada di Indonesia juga tentunya untuk keluarga jangan coba-coba lah seperti itu. Baik. Oke, kita buka sesi tanya jawab kita di webinar Idean Store Indonesia pada siang hari ini. Tentunya jika Bapak Ibu sekalian ingin memberikan pertanyaan kepada bisnis coaching kita pada siang hari ini, ada Ibu Marina pastinya. Bapak Ibu bisa langsung tekan di aplikasi Zoom Bapak Ibu masing-masing untuk raise your hand, raise hand dan juga fitur chat jika ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu Marina. Kepada Bapak Ibu sekalian, saya berikan kesempatan untuk bertanya jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Nah, Ibu Marina izin Bu, ini ada pertanyaan di fitur chat. Oke, boleh Pak Ara dulu. Saya persilakan Pak Ara langsung saja bertanya kepada Ibu Marina. Ara Indonesia? Ya, demi persilakan ya. Oke. Terima kasih Mas atas waktunya. Mau tanya Bu Marina, kemarin itu sebenarnya produk kita itu sudah kita daftarkan, cuman memang sebelum-sebelumnya di materi sebelum-sebelumnya kendala kita memang di sertifikasi. Cuman tadi saya pengen banget nanyain perihal WeChat Bu.
kalau WeChat itu pendaftarannya bagaimana ya Bu? Kemarin itu saya coba mendaftarkan WeChat, itu harus punya rekomendasi scan barcode dari orang Tiongkok sendiri. Nah, karena kondisi saya juga baru dan pengen masuk ke pasar Tiongkok, kita benar-benar belum tahu bagaimana komunikasi dengan mereka. Nah, itu mungkin ada masukan Bu perihal bagaimana bisa daftar WeChat sendiri dulu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih dari ARA Indonesia. Silakan, Ibu. Oke, baik. Gini, memang dulu mudah sekali kita daftar WeChat ya. Untuk saat ini cukup sulit. Lebih mudah kita daftar WeChat itu kalau menggunakan nomor China. Gitu. Maka salah satu caranya adalah menggunakan rekomendasi. Rekomendasi ini saya misalkan, saya punya batasan bahwa untuk 3 bulan itu cuman boleh merekomendasikan 1 orang. Gitu. Jadi hampir 3 bulan itu 3 bulan sudah habis karena cuma 1 orang, 1 orang, 1 orang gitu. Nah, tetapi Mas Ara, beberapa teman-teman di IDN Store sudah ada juga yang punya WeChat. Jadi bisa membantu juga gitu ya. Kemudian teman-teman di KBRI juga punya WeChat. Nah, jadi tentunya mereka akan siap juga untuk membantu sekiranya memang serius untuk memanfaatkan WeChat sebagai bagian dari bisnis Mas Ara nanti. Tapi pokoknya tenang aja lah, tidak usah khawatir karena kalau memang orang-orang yang di China, orang China-nya tidak bisa membantu, orang Indonesia yang ada di China pasti siap bantu. Gitu. Oke? Oke, baik, dari ARA Indonesia mungkin sudah terjawab ya, Mas ya. Ya, terima kasih. Oke, siap. Nah, Ibu, saya membacakan pertanyaan dari fitur chat Ibu. Mohon izin, ini pertanyaannya. Siang Ibu Marina, saya mau tanya dari Tony. Itu pertanyaannya adalah, apakah produk makanan PIRT memenuhi kualifikasi untuk ekspor ke terutama untuk dokumen persyaratan? Saya minta penjelasan sedikit PIRT itu apa ya? Ya, Bu, ini pertanyaannya itu. Iya, Mungkin. mungkin dengan Mas siapa? Mas Tony ya? Iya, Bu, iya. Oke, nanti mungkin Mas Tony bisa Unmute dulu, bisa unmute nggak? bisa diundang aja, bisa kemudian. Oh, bukan BPOM. Harus BPOM. Kalau untuk produk makanan di sini harus yang diakui standar oleh nasional, gitu. Untuk bisa, terutama untuk pengurusan ke CIQ-nya, karena standarnya kan nasional ya, harus diakui dulu secara nasional, menggunakan BPOM, baru bisa iya, kalau hanya Dinkes saja belum bisa, harus BPOM untuk bisa ekspor ke Tiongkok, terutama untuk pengurusan label dan pengurusan GB-nya, gitu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Oke, baik. Sama-sama, Selanjutnya, Mas Tony. Oke. Iya, Ibu. Terima kasih. Baik, Ibu Marina, ini ada 3 pertanyaan. Mungkin saya rangkum jadi 1. Sebenarnya pertanyaan itu sama, Bu. Tujuannya untuk mengetahui seperti apa mekanisme atau regulasi untuk mengekspor barang ke Tiongkok itu seperti apa di sana, Ibu? Sebetulnya tadi saya sudah sampaikan kan beberapa runutan langkah-langkah untuk melakukan eksportasi. Itu sebetulnya berlaku untuk semuanya, mau itu produk dari UKM maupun yang sudah berbasis industri, bisa digunakan. Nah, pertanyaannya lagi adalah sebetulnya yang ingin saya tanyakan, produknya apa? Produknya apa dulu nih? Gitu. Karena kalau buah beda caranya, harus registrasi dulu kan di China Custom. Perikanan beda. Nah, ini sekarang yang dimaksud itu produk apa yang diinginkan? Kalau misalkan contohnya kayak produk apa ya, keripik misalkan. Tadi ada yang bilang keripik ya. Keripiknya bisa nggak sih, Bu? Bisa aja, nggak ada masalah. Karena beberapa keripik Indonesia juga sudah bisa masuk ke Tiongkok gitu. Snack-snack Indonesia juga sudah bisa masuk ke Tiongkok gitu kan. Tetapi memang perlu diurus, kemasannya itu harus ada Chinese language-nya juga. Jadi biasanya kayak Pak Patong itu dia punya bilingual, jadi bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin.
Kemudian ada narasinya. Nah, narasinya misalkan kerupuk itu apa sih? Kan sebetulnya mereka tidak paham betul kerupuk itu apa. Apalagi kalau keripik, gitu kan. Jadi perlu ada penjelasan ini keripik ini apa. Terus kemudian apakah misalkan ada a part of history-nya gitu supaya mereka bisa paham gitu. Nah, itu yang digunakan sebagai strategi marketnya beberapa produk-produk kemasan di Tiongkok yang sudah bisa masuk ya dari Indonesia. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Marina. Kita masih memiliki beberapa pertanyaan. Tentunya saya langsung persilakan kepada Ibu Meta. Kami persilakan memberikan pertanyaannya kepada Ibu Marina. Bu, saya mau tanya, kalau produk saya seperti kayu atau box kayu gitu, saya nggak stok. Itu oke nggak untuk join di formnya? Atau yang join punya stok? Juga nanti kalau misalnya ada order dari buyer, apakah akan dikonsolidasikan shipment-nya dengan para UKM lain? Karena kan ongkir lagi mahal-mahalnya sekarang ini. Dan kalau untuk basket mendong gitu, di situ diterima nggak ya Bu ya? Thank you. Terima kasih Bu Meta. Untuk produk-produk seperti yang tadi Bu Meta sampaikan, sebetulnya ada saja demand-nya. Nah, tapi terkait dengan bagaimana apakah dikonsolidasikan dengan UKM lain, ini kayaknya harus jawab Pak Hadi nih, karena dari IDN Store. Ya, tapi yang jelas, yang pertama perlu dipersiapkan dulu Bu Meta. Yang kedua, kalau saya kasih saran sih, kalau bisa kirimkan aja beberapa sampel dulu ke KBRI, ke ITPC gitu ya. Karena kalau barangnya sudah ada di China itu akan lebih mudah untuk dipromosikannya. Kan kalau cuman saya bicara di forum ini saya punya produk talenan gitu ya. Susah kan kasih gambar talenan tuh apa gitu buat mereka. Tetapi kalau kita kasih lihat, saya undang mereka ke Window of Indonesia di mana di situ juga ada IDN Store. Saya bisa tunjukkan ini loh talenan. Talenan tuh seperti ini loh, fungsinya seperti ini. Nah, biasanya untuk beberapa produk kerajinan yang sudah bisa masuk ke Tiongkok itu selain dia memberikan nggak banyak 3-2 gitu ya sampelnya, mereka juga kasih semacam brosur, ada harga di situ, ada yang kadang-kadang untuk penjelasannya pakai barcode gitu ya. Jadi mereka menggunakan cara yang lebih sensibel, lebih bisa diterima oleh masyarakat Tiongkok dan lebih lebih maju lah, lebih sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman. Kadang-kadang di barcode itu bisa kalau kita scan itu sudah keluar dalam bahasa Mandarinnya atau dalam bilingual language. Begitu Bu Meta. Jadi kalau mengenai stok, apakah perlu ada stok? Nah, kalau menurut kami pada saat proses B2C perlu ada stok, tapi tidak perlu terlalu banyak mungkin ya untuk sementara dulu. Tetapi lihat pada saat masuk ke proses B2B sudah harus dipersiapkan tuh. Nah, at least jika dia tidak bisa dipasarkan langsung ke Tiongkok, bisa ke Taiwan, bisa ke Hong Kong. Gitu kan, bisa kemana aja, terutama untuk ke Taiwan karena diasporanya paling banyak di sana, Taiwan dan Hong Kong. Kalau di Tiongkok itu diasporanya sekitar 2000-an lah. Kalau di Taiwan dan Hong Kong itu banyak sekali. Artinya potensinya bisa jauh lebih besar gitu ya untuk mengembangkan produk ini. Atau bisa juga ke negara lain, karena kan IDN Store-nya worldwide ya, Pak Hadi ya. Tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat yang ada di Eropa, di belahan Eropa sana buka IDN Store untuk tertarik dengan produknya Bu Meta. Demikian Ibu. Terus satu lagi kan waktu itu ada diaspora Taiwan bilang kalau produk mendong tuh nggak diterima di Taiwan. Kalau di China gimana ya, produk mendong itu bisa nggak kayak keranjang dari mendong? Nah mendong. Nah ini nih saya agak coba dikasih penjelasan Ibu. Mendong itu apa ya? Mendong tuh water hyacinth dari tanaman sungai gitu loh Bu, sejenis Oke. Pernah ada juga yang coba untuk menjual dari produk dari eceng gondok kalau nggak salah. Nah, sama lah gitu. Sama ya, kurang lebih sama ya. Oke, kalau untuk di China nggak ada masalah soal itu kok. Bisa aja. Tapi China dan Hong Kong kayaknya nggak ada masalah untuk soal itu. Yang jelas gini, karena produk itu diambil dari alam, mungkin harus ada semacam sertifikasi fitosanitari mungkin ya dari Kementerian Pertaniannya kan, gitu. Karena kalau kayak produk bahan bakunya kan juga termasuk dalam CITES, dalam yang harus dilindungi kan, intinya itu. Oke, thank you Bu. Ya. Baik. Mungkin sedikit menambahkan.
Pak Abri, Bu Marina ya, teman-teman pelaku ekspor yang ada register di Eden Store. Memang salah satu concern kita di Eden Store ini adalah dari sisi logistik ya. Tapi rest assure kita di sini ini saya sangat sayang sekali nih Bu Marina, cuma partisipannya cuma 54 orang ini ya. Biasanya kan ratusan ya. Saya nggak tahu apakah lagi liburan ya. Tapi rest assure ibu-ibu semuanya ya kan. Kita ada satu orang visioner yang ada di sini ya. Jadi ini memang menjadi main concern kita adalah pengiriman logistik dari Indonesia ke China ya, yang dimana tidak apa namanya tidak parlah, tidak sama dengan dari China kembali ke Indonesia. Mohon izin mungkin kita lagi godok-godok untuk membuat fulfillment center Bu ya di salah satu daerah di China. Harapannya ini bisa menekan cost ya, menekan cost pengiriman ke negara tirai bambu. Itu salah satu yang akan menjadi main goal kita untuk pasar Tiongkok. Nah, terus tadi yang disampaikan masalah tadi pengiriman ya. Nah, kita kan ini terintegrasi dengan beberapa partner logistik ya. Kalau kita lihat dari histori dari Eden Store Bu, izin ya. Itu bukan yang pengiriman itu bukan dikirim ke 3 negara aja Bu. Ya. Malah ada yang menggunakan jasa Eden Store itu mengirim sampai Malaysia, Filipina ya dan sebagainya Bu. Jadi in principle ya itu bisa dimanfaatkan ya untuk pengiriman ke tempat lain. Nah, ini mungkin menjadi concern kita di sini juga. Jadi kita mohon kepada teman-teman yang masih belum mengupload database-nya ya, ini kan link ya. Kita nggak tahu nanti mungkin dalam beberapa bulan depan who knows Eden Store bisa berkembang ke negara lain ya. Kita tunggu, kita wait and see aja ya. In principle dalam waktu dekat mudah-mudahan concern dari logistik ini bisa akan cepat teratasi dan kita harapkan bahwa harga kita bisa bersaing. Mungkin saya izin ini Bu ya, sambil saya bertanya kepada Ibu Marina ini karena kan pertanyaan teman-teman ini ada yang sudah dijawab dari presentasinya Ibu tadi ya. Salah satu main concern saya ini Bu, kalau untuk produk makanan dan minuman ini adalah price setting Ibu. Ya. Price setting karena kan Ibu tahu ini kalau kita ngomong market Cina ini adalah salah satu pasar yang luar biasa kompetitif Ibu ya. Kalau kita ngomong piramida itu udah di top of the competitor lah ya. Nah, bisa enggak kira-kira Ibu mengedukasi nih ke para pelaku merchant ya, pelaku ekspor yang ada di Eden Store ya, gimana sih caranya melakukan price setting yang benar Bu? Ada nggak kira-kira market intelligence ya? Apakah ada tips and trick nggak untuk memastikan bahwa harga yang ditaruh di Eden Store tersebut itu benar-benar kompetitif dan orang melirik Bu ya. Mohon izin ini Bu, kasih pencerahan ke kami semuanya Ibu. Oke. Sebetulnya mudah ya kalau apalagi sekarang berbasisnya internet ya. Sebetulnya mudah. Kita lihat yang paling besar di China itu untuk produk yang sejenis paling banyak ada di Alibaba, di JD, di di Taobao, di Pinduoduo. Kita tinggal buka salah satu dari itu untuk lihat price setting-nya, untuk lihat komparasinya, gitu kan. Kemudian karena kita produknya adalah barang impor, artinya barang dari luar China, kalau itu kan untuk lebih banyak di China ya. Pinduoduo misalkan itu untuk domestik produk, karena mereka banyak sekali produk-produk dari internalnya mereka kan, basis industri dalam negerinya. Kemudian untuk di JD dan Alibaba itu ada sebagian besar adalah justru dari importir, dari luar wilayah China. Dari situ sebetulnya bisa kita lihat apakah produk kita bisa menggunakan salah satu price yang ada di platform itu atau bisa diminimalisir harganya karena memang logistiknya misalkan lebih murah ketika sudah ada gudang nantinya ya Pak Hadi di Tiongkok atau ketika sudah tergabung dengan perusahaan logistik di dalam negerinya Tiongkok. Nah, itu sebetulnya melihat dari situ aja. Kemudian produk yang sejenis kan juga sudah ada yang sudah bisa masuk ke China kan. Contohnya kalau misalnya punya produk kerupuk, sudah ada kerupuknya. Produk snack sudah ada snacknya gitu kan. Produk yang lain juga sudah ada. Jadi menentukan price setting itu tidak perlu terlalu rumit, hanya yang penting sudah ada basis harga dari logistik dan transportasi Pak.
Itu sih. Nah, ini ada pertanyaan juga nih Pak Hadi, menarik nih pertanyaannya. Saya sudah bergabung di IDN Store tapi belum dapat bayar. Belum dapat bayar-bayar nih katanya nih. Dari mana ya? Ini pertanyaan yang $1 million question Ibu. Ya. Oh iya, betul. Nah, saya mau tanya lagi, follow up lagi tadi setting price setting Ibu ya. Salah satu strategi dari e-commerce lokal itu adalah melakukan price yang bisa menginclude reseller Ibu. Halo, bisa di-mute nggak temannya ini? Ya. Jadi salah satu strategi yang sangat jitu Bu untuk memviralkan satu produk itu adalah melakukan price setting yang dimana harga tersebut bisa di-include reseller. Jadi akan banyak reseller Bu ya di itu. Nah, betul. Bisa nggak kita Ibu share ke teman-teman ini berapa sih standarisasi ini Bu? Karena kalau kita ngomong mau langsung jual, kan harapan kita pingin, saya lihat tuh ada beberapa di e-commerce lokal ya, satu produk tapi resellernya ribuan Ibu, ratusan Ibu. Nah, apakah bisa kita lakukan di sana? Mungkin bisa di-enlighten teman-teman juga itu Bu ya. Jadi karena ini ada persepsi yang biasanya salah ini Bu ya, selalu berpikir bahwa kalau kita ngomong ekspor selalu pasti dapat harga bagus ya. Padahal kan ini kita kan enggak juga. Yang di jungle gitu ya. Mungkin itu Bu. Izin. Oke. Memang gini Pak, kalau kita mau mau masuk dalam wilayah ekspor ke Tiongkok ini banyak hal yang harus dipersiapkan. Betul bahwa ini adalah rimba belantara yang kita nggak tahu, kadang-kadang ada aja harimau depan mata gitu. Nah, jadi perlu dipersiapkan sangat detail. Untuk price pun harus dilihat dari barang-barang sejenis. Kalau ada juga Pak platform-platform di Tencent itu yang memang menyediakan harga reseller justru, gitu. Bukan harga harga market ya, bukan harga yang dipasarkan ke konsumen. Nah, karena kan beda sekali ya kalau harga satuan dengan harga satu kontainer misalkan atau harga tonan gitu ya, tonase. Nah, jadi bisa diambil dari situ sebagai contohnya. Kalau saya selalu menyarankan teman-teman untuk mempelajari mengenai price setting dari situ. Karena mereka yang paling tahu apakah mungkin produk itu kelihatan sama, tapi belum tentu kan bisa sama kan. Jadi si produsennya sendiri yang paling paham harga yang paling pas untuk mereka dan juga bisa menentukan apakah ini terlalu tinggi atau terlalu rendah karena banyak aspek unsur-unsur yang harus diketahui. Nah, hanya ada salah satu hal nih yang saya ingin sampaikan juga begini. Di China mereka pakai cara kalau untuk promosi khususnya produk yang baru launching. Cara mereka ketika mau launching produk adalah dengan menyiapkan acara secantik mungkin dan mereka mengundang itu bukan hanya partner networking Pak, tapi juga mengundang semua reseller yang ada di Tiongkok. Nah, kemudian dibentuk seperti pesta tempatnya dengan catwalk gitu ya. Jadi saya malah pernah saya bilang sama teman saya datang ke acara launching produk tuh kayak datang ke acara kawinan Pak, mewahnya gitu. Nah, kemudian beberapa model menampilkan produk-produknya dan di situ kemudian banyak sekali sebagian bangku diisi oleh VVIP maupun VIP untuk network. Kemudian yang selebihnya adalah reseller semua. Dan di hari yang sama selain launching mereka langsung jualan. Harganya harga reseller. Gitu. Hari itu saja tapi lepas dari itu harganya beda lagi gitu kan. Nah, jadi itu bagian dari cara dan strategi promosi mereka. Banyak beberapa perusahaan-perusahaan Indonesia yang sudah melakukan hal itu dan mereka dapat profitable yang luar biasa. Tapi intinya adalah jangan pernah sungkan untuk mencari tahu. Kami selalu sampaikan gini, kami yang ada di perwakilan ini adalah last resort. Last resort misalkan barang Bapak dan Ibu ketahan di port atau kemudian ketika ketika misalkan ada masalah dokumen yang tidak terkirim gitu ya. Nah, tetapi pada saat proses untuk mempelajari market, untuk basis untuk intelijen pasarnya, itu harus Bapak dan Ibu sendiri karena Bapak dan Ibu yang paling paham mengenai produknya. Gitu. Itu sih, Pak.
Terima kasih Bu, terima kasih Bu Marina. Ya. Oke. Thank you for pembicaraannya Bu. Mungkin dilanjut Bu Uh, Sabri. Siap, terima kasih. Mungkin kalau untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini ya, Bapak Ibu sekalian dan Ibu Marina dan Pak Adi. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita di sesi webinar Idenstor Indonesia pada hari ini cukup sekian karena kita masih memiliki beberapa agenda lainnya juga Ibu. Mohon izin, mohon maaf Ibu. Dan tentunya saya kembali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Marina Novira Anggraini selaku atas perdagangan KBRI Beijing telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada hari ini tentunya di webinar platform Idenstor Indonesia yang sangat luar biasa tentunya untuk market di Tiongkok itu seperti apa. Dapat saya kutip lagi seperti yang Ibu sampaikan tadi, memang jika ingin mau ekspor barang ke Tiongkok itu memang banyak hal yang harus dipertimbangkan dengan beberapa regulasi juga yang berada di negara Tiongkok seperti itu. Tentunya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Marina, sehat dan sukses selalu Ibu. Terima kasih atas waktunya.